Halo Sobat Otosya, sekarang gue ada di Sentul International Karting Circuit. Kemarin gue udah ngebahas soal mobil listrik, mobil sport, motor sport. Sekarang gue bakal ngebahas soal go-kart. Gue hari ini ada di sirkuit go-kart di Sentul. Gue bakal ketemu dengan Bimo untuk ngebahas soal go-kart. Ditunggu. Mas Bimo. Halo Mas, apa kabar? Sehat-sehat Mas. Alhamdulillah. Nah, ini nih, halo Sobat Otosya, ini namanya Mas Bimo. Yeah. Dia ini pembalap, drifter juga. Kalau tahu garasi drift, nah ini bapaknya, abangnya. Nah. Oke, Mas, Yeah. ceritain dong nih Mas, go-kart tuh sebenarnya berapa tipe? Ada tipe apa aja dan apa aja namanya gitu? Nah, kalau go-kart yang di depan saya ini namanya go-kart kadet. Go-kart kadet itu dari umur 7 tahun sampai 12 tahun. Tapi kebetulan anak saya umur 6 tahun, kita paksain nih pakai go-kart kadet ini. Okay. Sebetulnya di bawah go-kart kadet ada namanya baby kart. Nah, L itu sebetulnya anak saya dari baby kart dulu, baru naik ke kadet. Nah, tapi kita paksain ke kadet, ternyata bisa. Nah, semoga tahun ini bisa ikut balapan. Wih, canggih. Nah, kalau selain untuk umur yang 7 tahun itu, ya kalau yang itu... Nah, yang Mas, ini untuk senior sama junior sama senior. Untuk umur 12 tahun sampai 15 tahun. Nah, ini perbedaannya mesinnya lebih kenceng dan go-kartnya pun lebih besar, ya kan? Dan dia pakai ada radiator, nah itu lebih advance lagi lah. Jadi dari sini nanti pindah ke sini kalau udah umurnya mencukupi. Kalau go-kart itu dibilangnya dari umur, bukan bukan dari tinggi badan atau apa ya, dari umur gitu. Nah, kalau boleh dijelasin lagi, go-kart ini yang kita pakai ini chassisnya Cosmic nih. Namanya Cosmic. Nah, Cosmic. Nah, semuanya go-kart tuh yang untuk kompetisi kita masih import dari luar semua. Oh, oke. Berarti belum ada yang dari produksi dalam negeri ya? Produksi dalam negeri ada, tapi untuk regulasi balapan belum bisa dipakai di Indonesia. Untuk apalagi balapan yang internasional, apalagi ini kan sirkuit internasional nih, jadi nggak bakal regulasinya nggak masuk. Oh, gitu. belum masuk kali ya? Belum masuk. Oke. Mas Bimo, boleh terangin nggak nih? Ini go-kart tuh partnya apa aja sih, Mas? Yang pasti sebetulnya go-kart itu kayak mobil, cuman dia nggak ada power steering, yang pasti gas sama rem, ya kan? Tinggal gas rem itu aja. Gas rem aja. Nah, gas rem aja, sama dia putaran bannya ini 1:1. Nggak kayak mobil. Oke. Kayak F1 dia, 1:1. Nah, cikal bakal semua pembalap itu, dari rally, dari F1, dari drifting, dari semua pembalap di dunia itu mulainya ya harus dari go-kart. Gitu. Berarti go-kart ini fondasi ya? Fondasi awal untuk melaju ke jenjang berikutnya. Oke. Mas, di sini go-kart tuh kenapa nggak ada seat belt? Karena kayaknya bakal lebih bahaya kalau ada seat belt ya. Oke. Karena kalau misalnya ini go-kart nih ya, keadaannya misalnya terbang gitu, mau go-kartnya lompat gitu kan. Orangnya juga bisa kepental kayak motor aja. Jadi dia bisa kelepas juga. Kalau seat belt kan dia kalau kebalik dia nyangkut jadi kan. Oke, paham. Jadi lebih riskan. Lebih bahaya ya. Lebih riskan kalau pakai seat belt sebetulnya. Gitu. Nah, kalau yang kayak gini-gini namanya apa, Mas? Maksudnya untuk yang ini cuma fairing aja.
fairing aja ini. Ini fairing aja. Emang go-kart bentuknya seperti ini dari zaman dulu ya. Ya nggak ada perbedaan sih dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Mungkin perbedaannya cuma di mesin, ya kan? Mesin mungkin makin upgrade gitu. Kalau untuk mesin, nih dulu punya ada namanya istilahnya apa ya? Mitos atau omongan-omongan lah. Itu kalau go-kart mesinnya itu dari mesin potong rumput. Menurut lo gimana, Mas Bim? Iya bener juga sih. Emang ada go-kart yang dibuat dari mesin potong rumput. Emang itu bener ada, tapi nggak buat kompetisi juga gitu. Oke. Nah, untuk mesinnya ini ada berapa tipe? Ada tipe-tipenya nggak? Nah, ini kebetulan yang go-kart yang sekarang anak saya pakai ini namanya Commer. Mesin Commer. Nah, ini mesin lama, tapi top speed-nya bisa sampai 75 km per jam. Top speed-nya. Nah, Commer ini mesin latihan. Kalau untuk balapan di Indonesia, sekarang ini nama acara untuk kejurnasnya itu mesinnya bukan pakai Commer, pakai Rock namanya, mesinnya Rock. Anak saya nanti balapannya pakai Rock, tapi latihannya sekarang pakai Commer dulu. Oke. Bedanya apa Commer sama Rock ini? Kalau Commer ini top speed-nya cuma sampai 75. Kalau Rock bisa sampai 100. Tuh, bedanya itu jauh. Dari kecepatan jauh, dan ini tuh Commer ini lebih susah dibawanya sebetulnya. Karena mesinnya tuh harus di RPM atas terus. Kalau di RPM bawah dia ngedrop. Jadi emang buat latihan. Jadi anak juga harus tahu kan, oh ini mesinnya ngedrop, harus ditahan gasnya gitu. Oke. Emang buat latihan aja. Nah ya Mas Bim, ini kan kondisi hujan. Nah ini ban hujan nih yang sekarang kita pakai nih, ya kan? Nih, ban hujan tuh pasti ada nih perbandingannya sama ban kering. Ban kering? Ini ban slick, kayak ban kering. Ban kering ya nggak ada sama sekali grip. Apa sih ini namanya? Rongga-rongganya itu. Rongga-rongga gini nggak ada. Nah, kalau ban basah ada kayak giniannya. Cuman beda itu aja sih. Nah, sama perbedaannya di PSI-nya, Mas. Di tekanan bannya. Tekanan bannya ban kering, ban basah lebih rendah. Karena supaya ngincar gripnya kan. Gripnya. Gitu. Bedanya sih itu aja. Oke. Nah, kalau soal biaya nih, misalnya ini harganya berapa? Kalau setahu lo seperti apa, Mas? Ini misalnya ban lah, ban ini dulu nih. Ban mungkin 3,5 juta ya satu set. 4 biji ya? Ya 4 biji. Oke. Kalau yang sama nggak sama ban kering itu? Sama lah, sama. Harganya sama ya? Kalau untuk mesin? Untuk mesin, Commer ini udah nggak ada yang produksi ya. Sekarang Rock itu mesinnya harganya 50 juta. Kalau dari chassis itu beragam merek. Kita patokin aja merek yang paling terkenal aja ya. Paling terkenal itu namanya Tony Kart nih. Kebetulan ini Tony Kart. Tony Kart itu sekarang mungkin harganya 120 jutaan. Untuk ini aja, chassis saja? Untuk khusus chassis saja. Jadi ya mesin tambah chassis tambah mesin 120 tambah 50 juta lah. Sekitar gitu. Tambah ban 3 juta. Cuman kan nggak diganti. Part ini? Part ini sih ya dapet sih sebetulnya dari chassis nih. Dapat dari chassis ya kan. Nah kalau ini? Nah ini dash ini GPS ya. Udah terhubung dengan GPS. Ini kita bisa baca data kecepatan top speed, terus kecepatan terendah, lap time dan segala macamnya bacanya dari sini. Ini bisa nyambung juga ke komputer. Sebetulnya ini data logger. Jadi nanti ini kita masukin ke komputer misalnya anak saya di straight di lurusan kecepatannya 75. Ya kan belokan kan di sini banyak turnnya. Misalnya turn paling susah itu di turn 9. Gitu. Di turn 9 itu 40 gitu. Misalnya 40. Kok
si hari ini cuma 38, berarti salahnya di mana? Itu bisa dibaca dari bisa, sini. Berarti dari data ini bisa kita evaluasi di komputer ya? Komputer. Oke. Gitu. Nah, Mas Bim, ini kan kalau di Indonesia tuh belum ada yang produksi ya? Belum ada yang produksi. Cuman kebetulan kalau yang Indonesia untuk rental-rental aja, bukan untuk kompetisi. Bukan kompetisi ya. Nah, kalau mau ikut kompetisi go-kart tuh step-stepnya seperti apa? Nah, stepnya kalau dari kadet aja ya. Kadet, kebetulan anak saya kadet, jadi saya jelasin di kadet aja ya. Ini kadet itu ada 3. Nah, jadi pertama itu yang belum pernah balapan sama sekali. Oke. Pertama. Kadet ya? Itu kadet yang belum pernah balapan sama sekali. Jadi semuanya belum pernah balapan. Itu ada kelasnya, Mas. Kelas pertama. Kelas kedua naik ke namanya mini rock. Mini rock. Nah, mini rock. Nah, itu mini rocknya itu udah lebih advance lagi. Mesinnya itu harus punya 2. Oke. Mesin 1 untuk latihan, 1 lagi di karantina di si penyelenggara. Gitu. Jadi pas mau balapan baru kita ganti. Kenapa tuh, Bim? Supaya nggak ada namanya kita cheating untuk mesin. Menghindari kecurangan. Di atasnya ada lagi 3 yang pro. Di kadet yang pro itu ya sama yang 2, cuman time-nya pasti lebih cepat aja. Gitu aja. Right. Gitu. Jadi ada 3. Untuk mesin standarnya apa untuk kadet? Standarnya rock. Rock ya. Nah, sekarang pakai rock semua. Di Indonesia. Berarti Commer ini nggak udah nggak ada lagi, udah nggak dipakai balap. Gitu. Nah, kalau untuk lo nih, kalau misalnya ngerakit go-kart ini, perlu duit berapa? Ya. Yang inian lo, apa namanya inian lo ya, istilahnya imajinasi lo. Imajinasi ya. Ya, kita hitung dari chassis, misalnya kita pakai Tonicat 120, tambah mesin 50, udah 170. Oke. Ya kan? Terus tambah ban. Tapi kan ban ganti-ganti kan setiap mau. Nggak cuma 1 set berarti kan? Iya, nggak cuma 1 set ya. Kalau ban nggak usah dihitung lah ya. Maksudnya go-kartnya aja dulu ya. Monitor ini itu sekarang harganya 8 juta. 8 juta. Dash ini. Terus kalau setir ini udah termasuk sama chassis nggak? Setir bisa kita ganti, cuman ya biasa sih dapat dari chassisnya. Kayak ini kan, ini baru banget nih. Nah, Tonicat nih. Dapat ND. Nah, ini masih belum pernah dipakai nih, gue kasih ini masih baru banget. Nah, kalau itu berkisar berapa? Kita ke situ, gua ke situ ya. Bentar ya. Bim, nih coba lu terangin nih, untuk go-kart ini kayaknya lebih istimewa nih, coba bisa lu perkirain nggak harganya? Ini masih baru banget nih, masih grass, belum dipakai nih sama sekali nih di track nih ya. Oh gitu. Nah, ini masih mulus banget nih. Ini pakai chassisnya Tonicat, ya kan? Yang tadi dibilang chassisnya aja 102. Nah, beda nih, ini kan ini untuk dewasa ya. Untuk umur 12 tahun sampai 15 tahun. Oke. Mesinnya itu rock, bukan mini rock. Kalau ini yang tadi itu bisa mesinnya mini rock, ya kan? Kadet ini ya? Kadet, makanya pakai mini rock, ini mesinnya rock. Harga mesinnya pun pasti lebih mahal, mungkin 70, ya kan? Lebih 20 juta, ya kan? Jadi ya dari chassis 120 tambah 70, ya 200 something lah ya. Tapi dia punya ini ya? Pakai radiator. Radiator. Itu radiator aja berapa, Bim? Nah, radiator, waduh, itu udah termasuk mesin biasanya. Termasuk mesin ya? Termasuk mesin. Nah, bedanya itu cc-nya. Ini 125 cc kalau di rock, mesin rock.
Kalau di mini rock tuh cuma 60 cc. Oke. Ini bisa untuk sampai berapa tahun nih? 15 tahun. 15 tahun ya? Nah, 12 sampai 15 tahun. Oke. Tapi udah keren gini ya. Keren banget, bukan? Kalau 12 sampai 15 tahun tuh dia lombanya apa? Lombanya itu di senior kalau nggak salah. Senior ya? Udah masuknya senior ya? Masuknya udah senior. Oke. Kalau nggak salah ya, saya lupa juga karena Oke. masih di kadet nih anak gue nih. Oke. Nih kalau misalnya kita beli semuanya tuh harus nyedain sekitar 200-an ya? 200-an lah. 250. Ya mungkin 250 ya. Sama karena kan ada maintenance-nya juga. Oh, Ya kan, itu kan maintenance. berkala itu. Iya, berkala. Oke. Jadi kebetulan kan kita juga harus punya tim, punya mekanik. Nggak mungkin kita sendiri. Betul. Yang untuk pasang masang chassis sendiri kan nggak mungkin kan. Nah, Bim, kalau misalnya turun nih di sirkuit Sentul ini butuh biaya berapa? Misalnya untuk latihan ya? Untuk latihan, kalau di tim HDM ini, nggak usah di tim HDM, di rata-rata tim. Kalau untuk sewa aja kita di setiap tim itu rata-rata 3,5 juta sampai 4 juta itu 6 sesi. 6 sesi. Kalau per sesi itu gimana hitungannya? Kalau misalnya itu satu sesi itu 20 sampai 25 menit. Oh, oke. 20 menit. Berarti kali 6. Kali 6. Oke. Tapi itu kan ada istirahatnya gitu-gitu. Ada istirahat. Tapi kalau itu termasuk sama pedok gini nggak sih? Atau enggak? Oh, udah sama pedok. Oke. Udah sama pedok, udah sama kru untuk ganti ban, untuk kalau misalnya ada kerusakan di mana pun itu udah include ya. Oke. Sobat Otosia, sekarang udah ngobrol-ngobrol dengan Mas Bimo tentang go-kart semuanya nih. Itu yang kadet, ini yang untuk yang 12 sampai 15 tahun. Nah, tertarik nggak untuk nyoba? Di situ ada sirkuitnya. Gimana? Silakan mencoba. Selamat menikmati. Harus dicoba. Oke, terima kasih. Let's go!